Halo semua, selamat datang di channel Outline Film, di mana channel ini akan membahas seputar film menarik dan unik. Alur cerita film yang akan dibawakan kali ini berjudul Home Sweet Home Reborn, yang dirilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita mengenai seseorang yang terpilih menjadi penjaga gerbang neraka, mencegah para iblis berkeliaran di muka bumi. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Pada suatu malam di kota Bangkok, Thailand, seorang penjahat bernama Max sedang bersembunyi karena dikejar oleh polisi. Max pun panik karena jalan buntu. Tiba-tiba, seorang laki-laki misterius mendekatinya menawarkan bantuan. Orang itu berkata kalau dia bisa membantu Max. Namun sebagai bayarannya, Max harus bersedia menjadi bawahannya. Max yang tidak punya pilihan lain pun akhirnya menerima tawaran itu. Tiba-tiba orang misterius itu membuat tubuh Max menyala seperti terbakar. Beberapa saat kemudian, polisi yang mengejar Max datang. Mereka terkejut karena menemukan lubang berdarah di tembok ruko. Di dalam kuil yang ada di dalam pergunungan, seorang biksu bernama Chen tiba-tiba mendapat penglihatan masa depan tentang kekacauan yang akan terjadi di kota Bangkok. Chen pun sadar kalau kekacauan itu disebabkan oleh ayahnya sendiri. Sebelum pergi, Chen berpamitan kepada gurunya, Master Prah. Master pun menyuruh Chen untuk berhati-hati, karena ayah Chen sudah bukan manusia biasa lagi. Ayah Chen adalah necromancer, yaitu orang yang bisa memanggil orang mati dan memanipulasi energi kematian. Chen pun kemudian bergegas pergi. Di bandara, seorang polisi Amerika yang bernama Jake bersama istrinya yang bernama Prah beserta anak mereka yang bernama Lu baru tiba di Thailand untuk mengunjungi ibu Prah sembari berlibur. Namun bukannya fokus menikmati waktu liburan, Jake malah sibuk menerima telepon untuk membahas pekerjaan. Setelah meletakkan barang-barang di hotel, Jake dan keluarganya pergi ke pasar terapung untuk membeli oleh-oleh. Prah pun kesal karena suaminya masih sibuk dengan ponselnya. Padahal saat ini mereka sedang liburan. Prah dan Jake kemudian bersadar kalau anak mereka tidak ada. Jake dan Prah yang panik mencari Lu ke segala penjuru pasar. Jake akhirnya berhasil menemukan Lu di sebuah jembatan. Lu terlihat sedang mengobrol dengan seorang biksu yang ternyata itu adalah Chen. Chen kemudian memanggil Jake. Jake pun bingung bagaimana Chen bisa tahu namanya. Padahal mereka berdua baru saja bertemu. Jake pun mengajak keluarganya untuk segera pergi. Chen kemudian berkata kalau pertemuan mereka ini bukanlah kebetulan. Semua sudah ditakdirkan dan Chen memberitahu kalau Jake adalah sang penjaga gerbang. Sebentar lagi Jake akan menghadapi tantangan yang besar dan akan kehilangan semuanya. Jake yang tidak percaya tahayu pun menganggap semua omongan Chen itu hanyalah omong kosong. Dia kemudian pergi meninggalkan Chen begitu saja. Jake dan anaknya, Lu, kemudian makan es krim, menunggu Prang yang sedang membeli kado. Di sini, Lu berkata kalau dia ingin saat latihan karate nanti, Lu ingin ayahnya selalu datang untuk melihatnya. Jake pun berjanji akan selalu datang ke latihan anaknya itu. Lu kemudian mengajak ayahnya melakukan janji kelingking. Ini artinya Jake tidak boleh mengingkari janjinya itu. Prang kemudian datang melihat baju Lu yang kotor terkena es krim. Prang pun mengajak Lu membersihkannya di dalam kamar mandi, di dalam mall yang ada di dekat sana. Max tiba-tiba datang dan langsung menembaki pengunjung mall. Semua orang pun panik. Jake yang mendengar suara tembakan langsung pergi menuju toilet mencari istri dan anaknya. Jake lalu menyuruh Prang dan Lu kembali ke kamar hotel lebih dulu. Nanti Jake akan menyusul karena dia akan menolong mengevakuasi pengunjung mall. Prang berusaha mengajak Jake untuk ikut bersama mereka. Namun Jake tetap bersikeras ingin menolong orang-orang yang kesulitan terlebih dahulu. Jake pun kemudian pergi. Prang yang panik lalu mengajak Lu bersembunyi di dalam toilet di luar. Pihak kepolisian akhirnya datang ke lokasi. Seorang polisi bernama Arat kemudian masuk dalam mall. Di dalam, diam-diam Jake mengawasi dari belakang. Situasi terlihat sepi karena orang-orang yang ketakutan berusaha bersembunyi dari belakang. Jake meraih sebuah pistol yang ada di dekatnya. Jake pun berteriak menyuruh Max menjatuhkan senjatanya. Namun Max malah menembaki Jake. Jake pun bersembunyi di balik tembok. Jake lalu melihat seorang wanita yang panik. Jake menyuruh wanita itu untuk tenang agar Max tidak melihatnya. Namun terlambat, Max keburu menembaki wanita itu hingga tewas. Max lalu menyuruh Jake untuk keluar. Melihat Max yang lengah, Jake langsung menembak Max. Secara aneh, Max malah berterima kasih kepada Jake yang telah menembaknya. Dengan begitu, kini ritual sudah selesai. Jake pun bingung karena dia tidak tahu apa yang Max katakan. Tiba-tiba tubuh Max menyala dan kemudian meledak, menimbulkan ledakan hebat. Ledakan itu menyebarkan asap hitam ke seluruh penjuru kota.
Beberapa saat kemudian, setelah keadaan kembali tenang, Prang dan Lu kemudian keluar dari dalam toilet. Prang membawa Lu keluar dari mall untuk meminta bantuan polisi. Namun sesampainya di luar, Prang malah melihat semua orang seperti kesurupan, saling membunuh satu sama lain. Prang pun membawa Lu kembali masuk ke dalam mall. Di dalam, Prang dihadang oleh orang-orang kesurupan yang mengamuk. Prang pun berusaha menghindar dan mengajak Lu untuk pergi ke tempat yang aman. Di tempat lain, Jake kembali sadar setelah ledakan hebat tadi. Jake dan Arad pun bingung kenapa mereka berdua masih hidup, padahal barusan mereka berdua terkena ledakan hebat. Di samping itu, mereka berdua juga tidak melihat mayat-mayat tadi berserakan. Setelah itu, Prang dan Lu kabur dari dalam mall. Mereka berdua terus berusaha menghindari orang-orang kesurupan yang mengamuk. Mereka berdua masuk ke dalam minimarket. Prang melihat kasir minimarket yang sudah tewas, lalu Lu kemudian menangis karena khawatir dengan nasib ayahnya. Prang pun menyuruh Lu tidak usah khawatir, Jake pasti akan baik-baik saja. Di tempat lain, Jake dan Arad mendengar suara tembakan. Mereka berdua pun langsung menuju sumber suara. Mereka lalu melihat seorang wanita. Ternyata wanita itu sudah berubah menjadi zombie. Wanita zombie itu langsung menyabet Arad hingga tewas. Jake berusaha menembaki zombie wanita itu namun sia-sia. Jake lalu mengejar zombie wanita itu hingga tumbang. Jake pun kemudian kabur. Ternyata zombie wanita itu masih bisa bangkit kembali. Zombie wanita itu lalu menembaki atap untuk mencari Jake. Zombie wanita itu lalu menyeret Jake dengan susah payah. Jake pun berusaha kabur. Di tempat lain, Prang berusaha menelpon namun tidak ada sinyal. Prang kemudian menyuruh Lu tetap diam di tempat sementara dia akan mencoba menelpon menggunakan telepon yang ada di meja kasir. Prang pun berhati-hati berjalan menuju meja kasir. Ternyata telepon yang ada di meja kasir juga tidak berfungsi. Tiba-tiba ada orang kesurupan yang masuk. Orang itu seperti mencium bau orang lain. Dia mencari di setiap sudut ruangan. Di saat orang itu akan menyerang Lu dari belakang, Prang menghajar orang itu hingga tumbang. Sementara itu, zombie wanita masih terus-menerus menyerang Jake. Dengan susah payah, Jake akhirnya berhasil mengikat zombie wanita itu dengan tali. Jake pun langsung kabur. Di tempat lain, Prang dan Lu kabur ke dalam terminal bus sambil menghindari orang-orang yang kesurupan. Lu kemudian melihat ada orang normal yang memanggil. Mereka berdua masuk ke dalam bis. Prang dan Lu pun langsung masuk ke dalam bis itu. Di sini ada seorang nenek, pria budak korporat, dan seorang supir bus. Mereka bertiga masih normal, tidak ada kesurupan seperti yang ada di luar. Prang pun menyuruh supir bus untuk menjalankan bis ini. Namun supir bus berkata kalau kunci bisnya ada di dalam tas yang tergeletak di luar. Dari tadi tidak ada satupun yang berani untuk mengambilnya. Karena tidak ada pilihan lain, Prang akhirnya keluar sambil membawa besi. Prang lalu mengambil tas yang berisi kunci. Di saat Prang akan kembali masuk, tiba-tiba dia ditarik oleh dua orang yang kesurupan. Si pria budak korporat kemudian menolong Prang. Dia menyuruh Prang masuk ke dalam bis. Pria budak korporat itu pun akhirnya tewas. Supir langsung menjalankan bisnya. Mereka melesat menyusuri jalan kota. Di saat bis hampir sampai di hotel, bis berhenti karena jalan tertutup oleh kendaraan yang berserakan. Prang dan Lu pun terpaksa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Beberapa saat kemudian, Jake sampai di terminal bis, namun situasinya terlihat sunyi. Tiba-tiba muncul monster tengkorak raksasa yang mengejar Jake. Jake yang panik pun langsung kabur menghindar. Jake terus berlari menghindari kejaran monster tengkorak yang masuk ke dalam pemukiman. Namun Jake malah terjebak di ujung jalan buntu. Di saat monster tengkorak akan menyerangnya, tiba-tiba seseorang membuka pintu untuk menolong Jake. Ternyata itu adalah Chen. Chen membawa Jake masuk ke dalam kuil rahasia miliknya. Jake yang kebingungan lalu meminta penjelasan kepada Chen apakah saat ini dia sedang bermimpi. Chen pun menjelaskan kalau semua ini bukanlah mimpi. Saat ini Jake sedang berada di dimensi lain yang bernama Hydride. Hydride adalah dimensi yang berada di antara surga dan neraka, tempat bagi arwah-arwah yang tersesat. Jake berada di dalam Hydride ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jake pun semakin bingung karena dia merasa tidak berbuat apa-apa. Chen pun menjelaskan kalau di dalam mal tadi Jake telah membantu Max menyelesaikan ritual darahnya, membuat gerbang neraka akhirnya terbuka. Saat ini setan-setan neraka bebas berkeliaran di dunia manusia. Setan-setan itu merasuki tubuh manusia yang sering berbuat dosa. Chen berkata kalau Jake memang sudah ditakdirkan berada di dalam mal. Hal itu juga diketahui oleh sosok jahat yang bernama Wei Chen. Wei Chen lalu mengirim Max masuk ke dalam mal untuk membunuh orang-orang sebagai tumbal. Dan tumbal yang terakhir untuk membuka gerbang pintu neraka adalah Max itu sendiri. Di saat Max tewas, maka gerbang neraka akan terbuka. Dan Jake tidak sengaja membantu membuka gerbang dan membunuh Max. Chen lalu berkata kalau
mereka masih mempunyai waktu untuk menutup gerbang neraka sebelum gerbang neraka terbuka sepenuhnya. Jika hal itu terjadi, maka gerbang neraka tidak akan bisa ditutup kembali. Karena Jake sudah membuka gerbang neraka, maka Jake jugalah yang harus menutupnya. Jake pun masih belum percaya kenapa dia yang terpilih menjadi penjaga gerbang neraka. Chen pun menjelaskan kalau dahulu Jake terlahir di atas kematian, yaitu ibu Jake tewas setelah melahirkan Jake di saat bulan purnama. Jake yang masih kebingungan tak memperdulikan ucapan Chen. Dia hanya ingin bertemu kembali dengan keluarganya. Chen pun berjanji akan mengantarkan Jake kepada keluarganya jika Jake mau membantu Chen menutup gerbang neraka. Chen memberitahu kalau saat ini Prang dan Lu sedang menuju hotel. Namun Jake tidak akan bisa bertemu dengan Prang dan Lu tanpa bantuannya. Chen mengajak Jake bergerak cepat sebelum gerbang neraka terbuka sepenuhnya. Akhirnya Jake pun setuju untuk membantu Chen agar dia bisa bertemu kembali dengan keluarganya di alam manusia. Dengan susah payah, Prang melawan orang-orang yang kesurupan hingga akhirnya Prang dan Lu berhasil masuk ke dalam kamar hotel. Mereka berdua pun terkejut melihat keadaan kota yang hancur lebur. Prang kemudian berusaha menghubungi ibunya menggunakan telepon hotel, namun telepon hotel rusak, tidak bisa digunakan. Prang pun mencoba menenangkan anaknya karena mereka berdua harus menunggu Jake datang ke sini. Sementara itu di dalam alam Hydreight, Chen memberitahu kalau mereka harus menemukan Max karena Max akan membawa mereka kepada Wei Chen. Dalam dari semua ini, Jake pun bertanya siapa itu Wei Chen. Chen memberitahu kalau Wei Chen itu adalah ayah kandungnya. Dahulu sebelum Wei Chen menjadi necromancer, Chen adalah seorang biksu. Namun karena haus akan kekuatan, Chen mencuri dua kitab terlarang, yaitu kitab keabadian dan kitab penyerap energi jiwa. Semakin lama mempelajari dua kitab terlarang itu, Wei Chen yang tidak kuat membuat tubuh fisiknya semakin rusak. Menyadari hal ini, Wei Chen yang putus asa berusaha mencari tubuh untuk dirasuki. Wei Chen pun berniat mengambil tubuh Chen, anaknya sendiri. Namun ritual itu berhasil digagalkan oleh ibu Chen. Wei Chen pun akhirnya hancur. Jiwanya diasingkan dari dunia manusia, membuatnya kehilangan kekuatan di alam manusia. Ritual yang gagal tadi membuat Chen mendapat sebagian pengetahuan yang ada di kitab keabadian dan kitab penyerapan energi jiwa. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara perempuan minta tolong di atas gedung. Jake berniat menolongnya, namun Chen melarangnya dengan keras karena mereka harus segera menemukan Max. Jake yang tidak peduli tetap menaiki atap bangunan dan langsung menolong wanita itu dari serangan monster. Jake kemudian teringat kalau wanita itu adalah wanita yang ditembak Max hingga tewas. Tiba-tiba monster tengkorak raksasa datang. Monster itu menangkap wanita itu dan kemudian memakannya. Setelah situasi kembali aman, Jake meminta Chen untuk menjelaskan kepadanya kenapa wanita yang tadi bisa hidup kembali. Chen pun memberitahu kalau yang dia temui tadi adalah roh wanita tewas di dalam mall. Itu artinya wanita itu memang benar-benar sudah mati. Mendengar hal ini, Jake pun curiga apakah itu artinya dia sendiri juga sudah mati. Chen pun mengiyakan hal ini. Chen memberitahu kalau Jake mati dalam ledakan. Jake pun kesal. Dia tidak bisa terima kalau kini dia sudah meninggal. Jake lalu bertanya apakah Chen sendiri sudah meninggal. Chen berkata kalau dia masih hidup. Chen memiliki kemampuan menyeberang antar dimensi. Jake pun sedih karena dia menganggap semua sudah berakhir karena kini dia sudah mati. Chen lalu berkata kalau yang berakhir hanyalah kehidupan Jake di dunia manusia, sedangkan di alam Hydreight ini semua baru dimulai. Chen pun mengajak Jake fokus untuk mencari Max. Mereka harus mencari portal ke dunia manusia karena ternyata Max tidak ada di dalam Hydreight ini. Untuk masuk ke dalam alam manusia, Jake harus memasuki tubuh manusia lain. Chen akan membantu Jake melakukannya di dalam hotel. Max yang menyamar menjadi Jake kemudian mengetuk pintu kamar hotel. Tanpa curiga, Prang pun membuka pintu karena mengira itu adalah suaminya. Di dalam Hydreight, Chen akhirnya berhasil membuka portal ke alam manusia. Namun, tempat itu dipenuhi oleh monster-monster bersayap. Chen pun menyuruh Jake bergerak dengan hati-hati. Mereka berdua kemudian menaiki eskalator karena portal ada di atas. Beberapa monster lalu mendekati mereka berdua. Di saat monster-monster itu akan menyerang, Chen berhasil masuk ke dalam portal menuju alam manusia. Jake kemudian terkejut saat dia melihat wajah di kaca, karena Jake kini merasuki tubuh orang lain. Chen pun berkata kalau ini adalah satu-satunya cara agar Jake bisa berkomunikasi di alam manusia. Di dalam hotel, Max
yang menyamar menjadi Jake mengajak Prang dan Lu untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Di luar, sebelum masuk ke dalam hotel, Chen memberikan pistol khusus dengan peluru yang terbuat dari logam khusus dan pisau yang terbuat dari 9 unsur logam yang bisa mengalahkan iblis. Chen dilarang membunuh menggunakan pisau itu. Itulah kenapa dia menyerahkan senjata itu kepada Jake. Jake lalu bertanya kenapa mereka berdua pergi ke hotel tempat istri dan anaknya berada. Bukannya mereka harus mencari Max. Jake pun akhirnya paham kalau saat ini keluarganya sedang dalam bahaya. Jake pun langsung berlari masuk dalam hotel. Di dalam kamar tiba-tiba telepon berbunyi. Padahal sebelumnya telepon itu rusak. Max yang saat ini menyamar menjadi Jake lalu mengangkat telepon itu dan menulis sesuatu di atas kertas. Beberapa saat kemudian, Jake dan Chen akhirnya sampai di dalam kamar keluarganya. Namun tidak ada orang di sana. Jake pun tidak paham kenapa Max mengejar keluarganya. Chen lalu menemukan catatan yang ditinggalkan Max. Jake kemudian mendengar suara teriakan anaknya di lantai bawah. Jake dan Chen pun langsung bergegas. Jake akhirnya bertemu dengan istri dan anaknya. Namun karena Jake merasuki tubuh orang lain, Prang dan Lu tidak mengenalinya. Tiba-tiba Max menyerang dari belakang. Max menyuruh Jake untuk tidak mengganggunya. Jake yang marah menyuruh Max menjauhi keluarganya. Jake pun langsung menyerang Max. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Di saat Jake akan menembak, Max mendorongnya ke dalam kolam renang, membuat pistol Jake terjatuh. Mereka berdua pun kembali bertarung dalam kolam renang. Jake kemudian mengeluarkan pisau keramat saat ia akan membunuh Max. Prang pun menyuruh mereka berdua berhenti sambil mengacukan pistol. Jake mencoba memberikan pengertian kalau dia adalah Jake yang asli, namun Prang masih tidak percaya. Lu kemudian maju lalu menyuruh Jake berjanji kalau dia adalah Jake yang asli. Jake pun menyodorkan jari kelingking seperti yang biasa dia dan putrinya lakukan. Walaupun yakin kalau itu adalah ayahnya yang asli, namun Prang yang panik malah menembak Jake yang asli. Jake pun terlempar masuk ke dalam alam Hydride. Kemudian Jake kembali siuman. Dia diselamatkan oleh Chen. Chen berkata jika dia terlambat menyelamatkan Jake di alam Hydride ini, Jake akan musnah selamanya. Chen pun menyuruh Jake bersiap-siap karena Chen sudah berhasil menemukan lokasi gerbang neraka. Berkat kertas yang ditinggalkan Max, kertas itu berisi tulisan bahasa kuno yang hanya dipahami oleh Wei Chen dan anak buahnya. Chen yakin kalau Prang dan Lu juga dibawa ke sana. Singkat cerita, Chen membawa Jake ke sebuah rumah kosong yang merupakan markas pengikut Wei Chen. Namun saat ini mereka masih ada di dalam alam Hydride, sedangkan gerbang neraka ada di alam manusia. Jadi mereka berdua harus mencari portal untuk masuk ke dalam alam manusia lagi. Kali ini Jake meminta Chen untuk membantunya merasuki tubuh manusia yang lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam alam manusia, Max membawa Lu ke hadapan Wei Chen. Ternyata Wei Chen membutuhkan darah Lu yang merupakan keturunan dari Jake, sang penjaga gerbang neraka, untuk membuka pintu neraka dengan sempurna. Di luar, Chen dan Jake akhirnya berhasil menemukan portal menuju alam manusia. Di saat Wei Chen akan menusuk Lu, Jake yang merasuki tubuh orang lain kemudian datang. Wei Chen pun memberitakan anak buahnya untuk mengirim Jake ke dalam alam Hydride. Jake pun merasuki tubuh orang yang cukup kuat. Max kemudian turun tangan menyerang Jake. Max mengeluarkan pistol pusaka untuk menembak Jake. Untung saja Jake berhasil menghindarinya. Jake dan Max pun saling baku hantam. Kali ini Jake bisa mengalahkan Max. Sementara itu, Prang mengambil pistol pusaka dan langsung menembak Wei Chen yang ingin menusuk Lu. Prang kemudian melemparkan pistol pusaka kepada Jake. Jake pun langsung menembak, membuat Max masuk ke dalam alam Hydride. Kemudian monster tengkorak raksasa lalu muncul menangkap Max dan kemudian memakannya. Di dalam alam manusia, Wei Chen akhirnya berhadapan dengan Chen. Chen menghormati sumpahnya sehingga dia tidak mau bertarung melawan ayahnya itu. Dia kemudian menusuk Wei Chen dari belakang menggunakan pisau pusaka hingga tumbang. Wei Chen pun berkata, satu-satunya cara untuk menutup gerbang neraka adalah Jake harus masuk ke dalamnya. Itu artinya Jake tidak akan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Wei Chen pun kemudian menghilang. Jake lalu bertanya kepada Chen, apakah yang barusan tadi dikatakan Wei Chen itu benar? Chen pun meminta maaf karena tidak memberitahu hal itu sebelumnya. Chen berusaha mencari cara lain, namun dia tidak menemukan cara lain lagi untuk menutup gerbang neraka. Jake memang harus memasukinya karena tidak ada cara lain lagi. Jake pun akhirnya berpamitan kepada istri dan anaknya. Dia meminta maaf karena selama ini mengabaikan mereka berdua walaupun Lu meminta Jake untuk kembali bagaimanapun caranya. Jake lalu meminta Chen menjaga keluarganya sampai dia kembali nanti. Chen pun menjawab kalau dia juga yakin Jake pasti akan bisa mencari cara untuk kembali. Jake kemudian berjalan masuk ke dalam gerbang neraka dan ternyata berhasil. Gerbang neraka itu kemudian menghilang.
Singkat cerita, setelah situasi kembali aman, Prah mengajak Lu pergi menemui ibunya. Pada suatu malam, seorang wanita misterius mendatangi tempat yang sebelumnya digunakan untuk membuka gerbang neraka. Wanita itu lalu membuka gerbang neraka kembali, dan berakhirlah alur cerita film Home Sweet Home Rebirth ini guys. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kalau kalian melihat orang lagi ngamuk di dalam mall, langsung telepon polisi guys. Jangan sok-sokan mendekat, nanti kalian malah dijadikan penjaga gerbang neraka. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.